Sebelum saya mau live, saudara, artinya sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya, kita berdoa lebih dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, semua yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami, apapun itu Tuhan, tetap kami katakan, Tuhan Yesus ramah baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih damai sejahtera, sukacita dan sejahtera-Mu, terlebih untuk udara yang segar yang sedang bisa nikmati sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Kau yang kutinggikan dalam kehidupanku, Kau yang kutinggikan di channel ini, Kau yang kutinggikan di setiap jalan-jalanku. Karena itu Tuhan Yesus, Engkau yang bertata berkuasa atas hidupku dan juga channel ini. Di dalam nama Yesus, sampai segala makhluk mendengar bahwa hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dan satu-satunya, tidak ada yang lain. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus dulu sekarang dan selama-lamanya. Dari awal, tengah, hingga akhir live streaming ini, jaringan internet kami, semua dalam kendali-Mu. Atmosfer air udara maupun daratnya semua dalam kendali-Mu. Orang-orang mendengarkan juga terkhususnya semua dalam kendali-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, dan hanya layak bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Selepas Pastor Sarah berdoa, lantas dia langsung berkata demikian dalam khotbahnya. Nomor pribadi saya sampai bocor, ya. Ternyata karena, ya memang tadi ada teman, satu pelayanan juga, ya. Saya tidak usah sebutkan namanya, bertanya kepada saya bahwa ada seorang pelacur, ya, pelacur niken, lonte niken, sorry saya pakai bahasa ini karena memang dia layak saya sebut lonte, karena dulu pekerjaan dia lonte, yang saya dengar dia lonte, ya, dan masih tahun kemarin pun, akhir tahun bahkan beberapa bulan kemarin, masih tahun ini saya dengar dia pekerjaannya masih itu, saya nggak tahu ya, atau dia masih atau enggak, tapi namanya niken, entah saudara kenal atau apa, tapi saya nggak tahu, semoga ini niken yang lain ya, yang niken yang saya tahu ini lonte, dan dia meminta nomor saya bilang sama bapak ini, silakan aja Pak, kasih aja nomor saya. Nah, ternyata bukan dia yang menghubungi saya, bukan si lonte ini, bukan lonte niken ini ya. Begitulah bahasa yang dipakainya untuk berbicara di depan publik dan jemaatnya. Dan saudara sekalian, tidak hanya sampai di situ. Wanita ngaku pastor ini juga mendoakan keburukan untuk orang yang dia anggap telah menyakiti perasaannya. Simak video berikut. Mereka ya, ini tahun lalu nih ya, ini dia punya guru Joshua Tewu, ini Fatimah Sedekah, ini Pastor Sarah, dan ini Samuel Siaan ya, ini jenderalnya, ini dayang-dayangnya lah atau apa selirnya ya, saya nggak tahu, ini rajanya ya, ini mereka dulu sangat mesra. Nah, ini bahasanya ini dayang-dayangnya atau selirnya itu bahasamu ya, binatang kau itu, tang 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 tang, binatang kau itu. Sabar Bu, Tang 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 tang, binatang kau itu. Ingat Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat satu kepadamu, melainkan siapapun yang menamparkan pipi kananmu. Berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kau kira kami sepertimu? Tidak puas mengatakan hal itu, akhirnya wanita ini mendoakan keburukan menimpa orang yang dianggapnya telah menyakiti perasaannya. Lihatlah etika dia berdoa kepada Tuhannya. Saya memang nggak bisa balas apapun, tapi Tuhan saya hidup membalaskan lebih daripada yang bisa saya balaskan sama kau, HMJ. Kalian jadi saksi ya saudara. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku menyatakan namamu terlebih besar di hadapan seluruh dunia. Kau tidak akan mempermalukan namamu, kau tidak akan mempermalukan kuasamu. Kau percaya, dan aku katakan, dan pasti jadi, Julius, pemilik channel HMC, yang mengatakan hal ini, tidak akan melewati tahun 2022. Hidupnya tidak akan sampai 2023. Ini disaksikan semua orang. Aku percaya kau tidak akan mempermalukan namamu, karena aku membawa namamu saat ini, di hadapan Tuhan, di hadapanmu Yesus. Nyatakan kuasamu. Percaya kau tidak akan pernah memalukan namamu, kuasamu. Itu pasti jadi. Dalam nama Yesus. Bahkan kesengsaraan demi kesengsaraan, dia akan jalani 2022. Sampai dia menembuskan napas terakhirnya. Dia tidak akan melewati 2022. Dalam nama Yesus. Aku mempertaruhkan namamu, kuasamu saat ini. Tanggal 4 April 2022, Tuhan Yesus disaksikan seluruh dunia. Pasti jadi dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kau lihat nanti ya, kau akan jadi saksi. Ingat apa yang akan terjadi sama dia, kalian akan menonton. Perkataan Pastor Sarah tidak salah. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ikhwan fisabilillah. Berjumpa kembali dengan nuansa yang baru tapi tetap dengan karakter dan pribadi yang sama, persona yang sama, yaitu Penatua Triun Slayer. Wah, di sini aku berkolaborasi dengan Akhina Julius akan membahas suatu konten. Jadi Akhina Julius yang nyuplai kontennya, aku yang ngeksekusinya begitu. Di mana topik-topiknya adalah berita-berita terbaru dan terupdate ya Ikhwah, karena itu spesialisnya Akhina Julius dan aku spesialisnya adalah memberikan sebuah wisdom, memberikan sebuah pandangan-pandangan tentang apa yang sebenarnya terjadi dari konten yang sedang kita bahas itu. Nah, ini konten yang akan selalu kita bawakan, insya Allah perdana dari hari ini ya Ikhwah, di bulan Ramadan tentunya. Semoga menjadi berkah untuk kita semua dengan adanya konten terbaru yang merupakan kolaborasi berikutnya dari Penatua Triun Slayer dan juga Akhi Julius. Ini kontennya tentang berita-berita terkini gitu. Judulnya apa ya? Apa ya bagusnya Akhi Julius ya? Nantilah Akhi Julius sama aku akan ngobrolin di belakang. Kita test drive dulu, kita cek ombak dulu. Nah, untuk cek ombak di sini topiknya sudah kita siapkan. Yang pertama akan menjadi topik berita kita, yaitu mengenai seorang pastor wanita tentunya yang cukup eksentrik dan sangat menggebu-gebu membara dalam menghujat. Yes, selalu begitu dan begitu. Ya, ini seorang pastor wanita ya, karena dia memproklamirkan dirinya seorang pastor dan dia adalah seorang wanita yang kalau aku lihat cukup radikal ya dalam berbahasa. Menarik dia ini. Siapa orangnya? Tentu saja semua ikhwah sebagian mungkin sudah tahu, namanya adalah PS Sarah. Di mana dia membahas salah satu saudara yang kita cintai, yaitu Akhina Julius sendiri, ikhwah. Dia membahas Akhina Julius di situ. Apa coba yang dia bahas? Yang dia bahas ini, dia menyuruh ya. Dia menyuruh Yesus agar Akhina Julius tidak dapat melewati tahun 2022. Dengan arti lain, wafat, meninggal gitu. Jadi menyuruh Yesus untuk mewafatkan Akhi Julius. Buset dah, sakti ini, orang sakti serius. Seakan-akan di atas Tritunggalnya itu sendiri sampai-sampai bisa menyuruh Yesus gitu, dan nadanya pun seakan-akan mengancam ikhwah. Silakan dicek video ini. Nah, itu ya. Jadi begitu tuh. Begitu bunyinya tuh jadi. Yesus, aku berdoa dalam namamu. Ya, aku berdoa dalam namamu. Dan ini harus terjadi, bla 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 gitu, dipaksa. Jadi Yesusnya dipaksa untuk kejadian gitu, karena bertaruh. Seakan-akan kalau misalnya tidak kejadian, maka nama Yesus ini menjadi pertanyaan gitu. Dibawa apa ya? Dibawa polemik jadi kekuasaan Yesus oleh PS Sarah secara tersirat dalam doanya. Menarik sekali memang. Lucu. Bisa begitu loh ikhwah. Bayangin berdoa kepada Tuhan seperti itu ya. Berdoa kepada Tuhan itu bisa dipaksa-paksa begitu. Enggak ada adabnya. Kalau dalam Islam itu nggak ada adabnya gitu. Berdoa kepada Tuhan nggak bisa membedakan gitu, mana yang berdoa kepada Tuhan, mana yang menyuruh-nyuruh buruh. Inilah PS Sarah. Itu lucu jadinya. Jadi udah karakter dan adab berdoanya itu menarik ya, karena membuat kita terperangah. Wow, Tuhan diperlakukan dalam pendoaannya seperti disuruh-suruh, semacam buruh. PS Sarah kelakuannya tuh, buset. Dan ini mungkin merepresentasikan ya, karena dia mempunyai title pastor gitu, dan dia berbicara secara live. Bayangkan berbicara secara live. Itu yang di bawah ketika nonton videonya mungkin setuju semua dengan bahasa mereka. Lucu ya. Terus apa? Dalam doanya itu, ini kalau misalnya nggak kejadian Akhi Julius meninggal, dia mau gimana coba? Ada dua kemungkinannya ikhwah. Pertama dia ngeles. Tiga deng. Pertama dia ngeles secara membabi buta, memalukan. Dia akan ngeles bermati-matian, berusaha mati-matian untuk ngeles. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan diam 1000 bahasa, nggak ngebahas. Kalau misalnya ada yang ngungkit, dia akan nguncup seperti tumbuhan paku yang namanya putri malu. Dia akan nguncup dan membelokkan topik. Itu yang kedua. Yang ketiga,
dia jadi agnostik. Afwan. Aduh, sampai batuk. Kenapa jadi agnostik? Ya karena nggak kejadian, Ikhwah. Nggak kejadian apa yang diberitakan gitu. Apa yang diberitakan, apa yang diminta kepada Tuhannya, yang diminta secara nyuruh-nyuruh itu nggak kejadian. Lihat betapa murkanya kalau misalnya nggak kejadian itu permintaan untuk Yesus untuk Julius tidak bisa melewati tahun 2022. Berarti ini sekitar ada berapa nih? Ini bulan apa ya? Bulan April. April, Mei, sekitar 9 bulan lagi lah ya. Kita lihat. Desember 31, Akhi Julius harus bikin konten untuk PS Sarah ini. Menarik ini, menarik. Nah, terus berikutnya Ikhwah, selain topik yang itu, di awal-awal pembukanya ini nggak tahu dia sedang bahas soal Niken juga gitu, Niken. Dengan gagah perkasa dan percaya diri dan penuh kasih, dia mengatakan Niken ini lonte gitu. Karena menurut berita yang dia dengar dulunya Niken ini adalah lonte. Masya Allah, bisa gitu loh, kesesama. Saudara sendiri disebut lonte, coba. Aduh, mau ngebela juga, ya itu urusan mereka berdua gitu. Cuma Niken kalau denger gimana perasaan lu Niken disebut lonte gitu? Apa lu, aduh, sesama penyembah Yesus coba. Bayangin, dalam ranah teologis, sesama penyembah Yesus dikatai lonte. Dan yang ngatai lonte juga seorang wanita. Buset, Pastor Sarah, Anda memang eksentrik. Pertahankan. Jadi memang yang nongol-nongol dalam kekristenan ini makin kesini makin ini ya, makin apa ya, menghujat membabi buta gitu. Menghujatnya membabi buta. Gimana membabi buta tuh? Nggak cuma Islam doang yang diserang. Sampai ke apa namanya? Sampai ke saudara sendiri juga. Yang dirasa menyakiti hatinya akan dihajar juga gitu. Nggak peduli nyembah Yesus atau enggak. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa coba? Kenapa ini pancingan sebenarnya Ikhwah? Aku udah tahu soalnya. Jadi Ikhwah bisa lihat itu di 1 Timotius 5 nomor 20 kalau nggak salah ya Ikhwah. Di 1 Timotius 5 nomor 20. Nah, di sini nih Paulus si Saul Tarsus ini berkatanya memang begini. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Dar. Maka dari itu, mereka punya fondasi untuk ngata-ngatain secara publik siapapun itu. Karena begitu, itu yang diajarkan oleh Saul Tarsus. Bapak yang oleh Injil. Asik ya. Paulus mengajarkan begitu di 1 Timotius 5 nomor 20. Jadi negor itu di depan semua orang. Nah, terus yang menarik di sini adalah mereka yang berbuat dosa. Jadi semua orang jadinya merasa punya hak untuk ngatain orang lain itu berdosa. Kemudian menegur di depan semua orang, ajaran Paulus. Paulus ngomong kayak gini nggak mikir apa dampaknya gitu. Nah, dampaknya seperti yang kita lihat di tahun 2020 Ikhwah. Terjadilah saling ngata-mengatain. Bukan saling ngata-mengatain sih, karena Niken udah lama hilang ya. Jadi Niken nggak akan ada klarifikasi, nggak akan ada pembelaan diri. Dia akan nggak tahu kedengeran sama dia atau ngefek nggak ke dia, nggak ngerti juga gitu. Cuma dikatain lonte loh si Niken itu. Bisa gitu coba. Inilah ya ajaran kekristenan sejati itu dalilnya tuh ada gitu loh Ikhwah, ada. Makanya mesti dikurang-kurangi kita sebagai muslim untuk ngomong bahwasanya katanya ajaran kasih kok gini. Enggak begitu Ikhwah. Persepsi kita mengenai kasih dengan apa yang mereka imani tentang kasih itu berbeda. Ketika kita bilang kasih unconditionally, kita akan menyayangi sesama, mencintai sesama unconditionally. Tapi kalau mereka yang namanya kasih, maka 1 Timotius 5 nomor 20. Kalau kamu melihat orang berdosa, tegur di depan semua orang. Makanya yang asli-asli udah pada keluar sekarang ya. Ya akhir zaman namanya juga. Jadi udah pada keluar lah. Sampai cewek-ceweknya gitu loh. PS Sarah ini lucu ya.
Yang lucu juga, Pesara juga ini ditegur di depan semua orang oleh si Zhang, nabinya Tritung penghujat gitu. Gara-gara dia sama JT itu apa ya? Dia disuruh JT apa tuh? Penginjilan atau apalah gitu, bekerja di ladang Tuhan lah semacam itu. Terus si siapa namanya si Pesara curhat di tempatnya Zhang. Zhang kan tahu ya, Tritung penghujatnya yang nonton ribuan. Terus di sana dia ngomong, bayangin nggak dapat upah katanya. Ya dimakan lah sama Zhang. Jadi ajang Zhang memperbagus dirinya sendiri gitu. Karena dikasih umpan, PS Sarah malah membuka sesuatu yang harusnya nggak diomongin di publik. Kalau misalnya memang dia niatannya begitu ya, aturannya diam aja gitu. Ini malah diomongin di publik, dia nggak dikasih upah, dimakan sama Zhang. Untuk apa? Untuk menjadi ajang menasehati gitu ya. Syukur, malah ngasih ngumpan ke sesama pemakan sesama. Ya bahasa gua gimana tuh? Ngasih umpan ke sesama pemakan sesama. Iya Zhang, Pesara gitu kan sama-sama semua tuh. Tepudin, Rudy Yohana sama semua gitu. Ketika kelihatan aibnya sedikit, celahnya langsung dimakan. Crot. Crot. Kena lagi di live coba. Mau ngelak gimana tuh si Pesara tuh. Itulah karena ini ya dia kira apa ya? Harusnya dia tuh bisa bermunafik ria seperti Zhang gitu loh. Jadi nggak dimakan sama Zhang. Kasihan jadinya gitu. Aturan minta dibelain supaya JT ngasih upah ke dia sesuai pekerjaan dia, malah jadinya dapatnya apa? Jadinya dapatnya lecture, dapatnya dinasehati ulang kayak bocah. Sedih. Nah, 2 poin ini wah jadinya gimana ya melihat Pastor Sarah ini semoga terkenal lah. Iya, semoga terkenal gitu. Pastor Sarah supaya semoga cepat menyusul dan cepat tenar, cepat sukses juga seperti Tepudin dan Zhang gitu kan. Jadi makin kesini makin banyak umat Islam dan juga kekristenan yang mencari kebenaran sadar bahwasanya kenapa ada banyak penghujat di dalam kekristenan, kenapa banyak yang mendukung. Karena banyak banget dalilnya. Tadi satu contoh mereka berkelakuan begitu, kita nggak perlu bingung. Karena ikhwah mesti ingat 1 Timotius 5 nomor 20. Hendaklah orang yang berdosa kamu tegur di depan semua orang. Wah, jadi makanya mereka tuh saling mengkaing-kaing satu sama lain, saling mengpendosa-pendosakan. Kamu berdosa, saya tidak. Itulah kenapa saya menegur kamu di depan semua orang gitu. Beda dengan Islam, ikhwah. Nih hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Imam Ahmad ya, yang disohhikan oleh Ustadz Imam Imam ini yang disohhikan oleh Imam Al Albani gitu. Dalam kitabnya Takhrij As-Sunnah Libni Abi Hashim. Perhatikan ini. Barang siapa ingin menasehati penguasa dengan sesuatu hal, maka janganlah tampakkan nasihat tersebut secara terang-terangan. Masya Allah. Namun ambillah tangannya dan bicaralah empat mata dengannya. Itu indah banget ya. Ini teladan baru. Terus diperkuat juga oleh Imam Syafi'i ya. Tadi dari Nabi Muhammad SAW, dari Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i berkata nih di dalam kitab Diwan Asy Syafi'i halaman 56 ya. Berilah nasihat kepadaku ketika aku sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk pelecehan yang aku tidak suka mendengarkannya. Itulah. Lihat kan? Ini baru ajaran gitu loh. Ada adabnya gimana cara menasihati orang tuh ada adabnya. Islam mengajarkan itu. Makanya dalam Islam itu nggak ada kita apa ya saling menjelek-jelekan dalam ranah teologis, apalagi saling menjelek-jelekan sesama itu nggak ada gitu kan. Kalau misalnya ada muslim yang berselisih, kita mendamaikan, kita tabayunkan, kita islahkan itu gitu. Dan itu permasalahannya tidak dibahas secara secara live terbuka. Enggak ada kayak gitu. Itu baru muslim itu. Lah coba sekarang kita lihat si Pastor Sarah ada masalah sama si
Niken, buset secara live dibilang lonte itu mah udah mah berperkaranya ekstrim lagi, buset dah. Ini kalau masuk neraka jalur jalur prestasi ini namanya. Aduh, aduh. Cuman ya itu kalau nerakanya Islam, ikhwah. Kalau nerakanya kekristenan ya enggak juga karena Paulus sudah ngomong, tegurlah orang yang berbuat dosa di depan semua orang. Nah, itu yang bisa kita kabarkan. Stay tune terus dengan Akuk dalam pemberitaan yang menarik dan terbaru tentunya. Thank you Pastor Sarah untuk sudah mau menjadi konten perdana kami. Semoga engkau makin maju dan makin sukses dengan karaktermu yang sangat senang menghujat siapapun itu yang membuat hatimu sakit gitu. Jalankan terus 1 Timotius 5 nomor 20. Terima kenyataan yang ada. Selamat datang di kebenaran. Aku pamit ikhwah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.